Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Kita selalu berharap kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu ahli surga yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 103. Jadi Bapak Ibu, ada hadis yang menganjurkan kepada kita untuk membaca surat Al-Kahfi ketika masuknya Jumat. Jadi kalau kita baca, kita dapat pahala dan juga akan mendapatkan cahaya dari Jumat ke Jumat. Ini bagus sekali ini kita amalkan, berpahala dapat cahaya. Cahaya itu apa? Terang hidup kita. Cahaya itu apa? Petunjuk. Dan dari Jumat ke Jumat kita selalu dalam dapat petunjuk dari Allah. Ini bagus sekali diamalkan. Walaupun ada sebagian dari ustaz yang mengatakan hadis ini dhaif. Ada yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita tetap baca. Dan yang akan beri pahala kan Allah. Ya Allah, saya baca surat Kahfi ini setiap Jumat, ya Allah, berikanlah cahaya kepada saya dari Jumat ke Jumat, ya Allah. Kan bisa Bapak Ibu, ya. Hadis ini dhaif, memang dhaif misalnya. Tapi kita baca Al-Qur'an surat Kahfi. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah fadilah dari baca surat Kahfi ini, saya mendapatkan cahaya dari Jumat ke Jumat. Bisa Bapak Ibu. Jadi kalau ada pun ustaz yang mengatakan dhaif, tetap kita baca dan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Kahfi 103 ya. Qul, katakanlah, berarti ayat itu turun kepada Rasulullah, maka Allah menyuruh kepada Rasulullah mengatakan kepada umatnya, kepada kita Bapak Ibu. Qul hal nunabbi'ukum, apakah perlu kami beritahukan kepada bil aksarina, tentang orang yang paling rugi. Nah, ini Bapak Ibu, Allah yang mengatakan ini orang yang paling rugi, a'mala, perbuatannya. Ini Allah informasikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada kita. Perlu tidak diberitahu orang yang paling rugi perbuatannya? Tentu Bapak Ibu tidak ingin rugi Bapak Ibu. Wah, ingin beruntung Bapak Ibu mengalisi rugi Bapak Ibu. Mengadangkan hewan, cocok tanam, tidak ingin rugi Bapak Ibu. Ingin menghasilkan, ingin beruntung. Maka informasi ini perlu tahu kita. Jangan-jangan kita yang termasuk orang yang rugi.
akhsarina a'mala, yang paling pula lagi, yang paling merugi perbuatan. Apa itu? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa itu? Allazina dhalla, yaitu orang-orang yang sia-sia sa'yuhum, perbuatannya, sia-sia perbuatanmu, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, sia-sia sekarayo. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, sedangkan mereka mengira bahwa mereka yuhsinuna sunna, sudah sebaik mungkin dalam perbuatannya. Orang yang merugi Bapak Ibu, siapa orang yang merugi? Orang yang marah sholat dapat hidayah. Siapa yang merugi? Orang yang marah sholat dapat petunjuk. Siapa yang merugi itu orang tua yang rasulullah paling hebat. Itu yang paling merugi. Banyak orang merasa paling hebat, yang paling jadi. Rupanya ketika meninggal, tidak ada amal-amal atau sia-sia seperti Bapak Ibu. Ini penting menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Jangan pernah merasa hebat dulu Bapak Ibu. Jangan pernah ada petunjuk dulu Bapak Ibu. Bagaimana kita mau menunjuki dia? Dia sudah merasa datang petunjuk, merasa hebat, tidak mau dinasihati. Ini salah satu cirinya. Kita bicara dua patah kata, belum sempurna kita bicara, dia potong langsung. Oh, nak mengerti sudah. Nah itu loh, ikut nambah tua. Nah ini hati-hati, ikut nambah tua. Aku salah kok. Belum lagi kita sempurna menjelaskan maksud kita, dia langsung potong. Enggak, nambah tua. Nambah tua mereka. Kita khawatirkan kita termasuk yang seperti ini. Bil aksarina a'mala, orang yang paling merugi dari perbuatannya. Dia merasa dia hebat, dia merasa dia pintar, dia merasa dapat hidayah, tapi salah semua, dan dia tidak mau dinasihati. Maka kita lihat Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, apa amalan-amalan kita yang menyebabkan kita sia-sia ini Bapak Ibu. Dan Allah ingatkan Bapak Ibu dalam surah Al-Mu'min, surat 23 ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Ini Bu ya, kalau tadi bil aksarina a'mala, orang yang paling merugi perbuatannya, ini merasa hebat, ini merasa elok, padahal boleh Bapak Ibu. Yang orang beruntung itu qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak ingin aksarina a'mala, maka jadilah orang yang beriman, benar-benar beriman Bapak Ibu. Dan cirinya allazina hum fi sholatihim khoshi'un, orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Nah, itu Bapak Ibu, itu orang yang beruntung itu, orang yang akan dapat petunjuk itu, yang tidak aksarina a'mala, dia khusyuk dalam sholatnya. Orang yang benar salatnya Bapak Ibu, dia akan tenang, dan dia butuh hidayah, dia butuh petunjuk, dia butuh dinasihati. Jadi ketika dia benar salatnya Bapak Ibu, nah ketika orang menasihatinya, dia siap didengar. Orang mengejek sempurna, orang mengejek maka si orang itu kok jawe, dia lihat, kok diskusi di situ. Kalau benar kata orang itu diamalkan. Dia tidak merasa hebat sendiri Bapak Ibu, dia butuh petunjuk. Makanya orang yang khusyuk salat itu lahir sifat salat itu di luar salat. Di khusyuk ini Bapak Ibu, kalau orang tua kita yang hanya sedikit Imam saya mengatakan sering kita di sini, tidak hanya ketika takbir dan salam, juga dari salam ke takbir. Jadi ketika salat subuh ini, kan waktu takbir itu Allahu Akbar, itu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tadi dari takbir ke salam. Beko kan buat beraktivitas bu. Beko subuh, zuhur beko kan. Zuhur beko takbir balik lagi kan. Maka subuh tadi buat salat takbir ke salam. Kemudian setelah salam ke takbir zuhur nanti kita juga khusyuk salat kita. Khusyuknya apa? Tanha anil fahsai wal munkar. Tercegahnya kita perbuatan keji dan munkar. Itulah orang yang qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang beriman yang sholatnya lahir ketika sholat dan lahir di luar sholat. Kemudian apa lagi Bapak Ibu?
orang yang tidak aksarina amala, orang yang beruntung itu wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun, orang-orang yang terhadap perbuatan dan perkataan yang lawi itu tidak berguna, mu'ridun mereka jauhi. Jadi orang yang tidak aksarina amala tadi itu yang tidak rugi dia perbuatannya, dan dia termasuk orang yang beruntung, dia meninggalkan perbuatan lawi, perbuatan yang tidak berguna Bapak Ibu. Tidak hebat kata Bapak Ibu, tidak perbuatan dosa, tidak perkataan dosa, tidak perkataan lucah, perkataan-perkataan yang tidak berguna, tidak satunya. Perbuatan-perbuatan yang tidak berguna ini Bapak Ibu tidak satunya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, nonton bola misalnya Bapak Ibu, berguna tidak kira-kira ke waktu seperti itu? Berguna tidak nonton bola itu Bapak Ibu? Bangun jam 2 malam, nonton bola 2 kali hampir 5 tambah 2 kali 5 balik. Bola tu dipopor-popor tu nawak jadi itulah muridun tu Bapak Ibu. Bikulah nak soal judi tu Bapak Ibu. Kan wak buang-buang waktu tu. Maka man mahmuda, kalau orang yang bangun tengah malam dia berzikir, dia tahajud, maka man mahmuda, dapat derajat tertinggi dia Bapak Ibu. Aku nonton bola di situ. Namun minum kopi, minum alarm untuk nonton bola, itu lakwi muridun Bapak Ibu. Itu yang kita khawatirkan nanti. Apa itu? Bil aksarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, itu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, dan mereka mengira mereka telah berbuat baik. Ini menyangkut nonton bola itu apa gitu kan, tak judi do, tapi lakwi muridun. Main domino kan tak judi do, ya mungkin tak judi, tapi lakwi muridun, sia-sia Bapak Ibu. Pagi awak tinggal rumah awak pakuri mencari rezeki, sampulang lah malam lo pergi ke rumah Sukantan untuk makan malam tu, pergi ke lapau main domino, atau pulang jam 10 malam, bila awak mencari anak, bila awak berinteraksi dengan anak, bila awak mencari isteri dari hati ke hati, itu lakwi muridun Bapak Ibu. Dan pernah kita lakukan itu Bapak Ibu. Kalau kita lakukan bil aksarina a'mala, tentang orang yang paling merugi perbuatannya. Banyak Bapak Ibu yang kehidupan kita sehari-hari yang pahala Allah serahkan kepada kita, Allah tunjukkan pahala nak kita ambil. Itu Bapak Ibu ya, ada masjid yang di tepi laut itu, masjid tepi laut itu, Al-Hakim, masjid Al-Hakim itu Bapak Ibu. Ada guru kita Ustaz Sufyan Hadi, dia menceritakan dosennya Bapak Ibu, dosennya. Di dosen itu setiap dia pergi ke masjid itu, sudah salat subuh dia akan keliling di masjid itu memungut sampah Bapak. Nyupungi sampah-sampah, dan nampak putung-putung rokok tu nyupungi tengah sampah. Kurang mengecek apa dosen seluruh biasa tu kan tu Pak Karajuan cik. Yo ambo ikut bisa bawa kerajuannya. Kuna sama kerajaan Pak, kau bisa membangun masa ini. Kuna sama kerajaannya kecil Pak dosen itu. Ini ingin itu Bapak Ibu, dia ingin peluang pahala gitu. Dia sebenarnya Bapak Ibu ya, ketika kita di rumah kita, di halaman rumah kita, ketika mata kita terlihat sampah Bapak Ibu, itu enggak sengaja. Allah sengaja ada itu terlihat itu pahala, pungutlah pahala. Jangan sampai sia-sia waktu kita, mata kita melihat sampah itu. Mungkin berapa menit lah dalam bersih mengangkat itu, memindahkan kertas sampah. Itu luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Atau misalnya kita salat zuhur di sebuah masjid, tahu-tahu ada orang ke salat jenazah di situ. Orang salat jenazah di situ, oh nak kenal sia-sia orangnya. Itu peluang pahala yang Allah hantarkan Bapak. Dia ketika jenazah itu kan bisa orang berpikir Imam tadi dan tadi Imam tadi Jami' Hasanuddin selawat salatkan. Itu Allah gerakan hati orang itu untuk jenazah di situ. Allah gerakan hati wa salat di situ. Bersamaan nampak wa salat jenazah. Awak enggak satu salat jenazah langsung sampai itu sekali. Itulah sia-sia. Ini Rasul tidak ada Bapak Ibu. Padahal itu merugikan sekali Bapak Ibu. Banyak itu Bapak Ibu yang guru kami mengatakan ada berapa? Ada orang yang berdoa untuk dirinya Bapak Ibu.
Tapi tidak nyodoan orang tua nyodo. Yang seperadetiknya tuh nyodoan diri ya Allah punya ambo ya Allah lupa mendoakan orang tuanya. Atau lupa mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Kata Rasulullah kalau kita mendoakan saudara kita, doa yang sama untuk kita. Ketika ibu mendoakan kaum muslimin dan muslimat miliaran bu, miliaran muslimin dan muslimat, walau miliaran tuh balik ke balik, jangan sampai itu sia-sia. Jadi Bapak Ibu pengajian kita ya Allah mengatakan orang yang paling merugi siapa? Orang yang merasa baik itu orang merugi. Yang beruntung siapa? Orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar sholatnya dan tidak membuang-buang waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.